Bisa dibantu? Iya, maaf ya. Mhm. Maaf ya, Miss, saya belum bisa, Miss. Ada yang bisa dibantu? Iya, Miss, saya nak mau tanya. Kan saya ada di Malaysia. Mhm. Apa tapi apa Miss bisa Miss kasih informasi sama saya gitu, Miss? Informasi tentang apa, Mbak? Kan macam ini, Miss, saya kan ada di Malaysia. Nah, saya kan mau balik, ya, bisa. Tapi kan agent Indonesia itu tugas saya kan di sini sakit gitu, Miss, perutnya sering sakit, kata dokter saya itu terkena lambung gitu kan, Miss, ya. Saya sudah 1 tahun 1 bulan, Miss, sudah 1 tahun 1 bulan kan kontrak 2 tahun ya, Miss, ya. Saya baru 1 tahun 1 bulan saya mau balik. Majikan sudah izin saya balik, saya boleh balik. Tapi gini, Miss, terus macam ini, Miss, majikan mau ganti rugi, Pak, saya suruh ganti rugi 10.000 gitu, 5.000 gitu, Miss. Terus? Tadinya gitu sebelum 5.000, semajikan cakep, Miss, mau uangnya suruh dikembaliin semua, tapi saya bingung macam mana kembaliinnya, macam tuh, Miss. Kan saya tak tahu kalau majikan ambil saya 20.000 itu, saya tak tahu, Miss, tapi yang penting saya kan balik ongkos sendiri macam tuh kan, Miss. Kan majikan cakep saya balik ongkos sendiri, ya udah saya balik, orang tua saya usahain buat saya balik ongkos sendiri, tapi orang tua saya laporan ke agen Indonesia, tapi agen Indonesia tak mau dikasih uang, katanya suruh sama agen sini macam itu, Miss. Tadi Maksudnya gimana kok saya nggak paham ini, Mbak. Dari cerita awalnya seperti apa? Tapi tunggu, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook? Iya, tahu. Oke, maksudnya kamu gimana sih? Aku nggak paham. Kamu ada di mana posisinya? Saya ada di Malaysia, Taiping, Miss. Oke, terus kenapa kamu nggak menghubungi agenmu sendiri dan bercerita tentang semuanya? Halo? Halo? Iya, halo, Miss. Kenapa tidak menceritakan semuanya? Kenapa harus didenda? Apakah ada perjanjian seperti apa dan bagaimana? Sudah, Miss, sudah cakap sama agen, tapi agen ya sudah sih, Miss, tapi agen katanya tunggu sebentar saja, Miss. Cakap macam itu katanya agen harus ganti rugi dulu sama majikan, macam itu, Miss, karena saya belum habis kontrak 2 tahun. Lah kenapa kamu keluar negeri kalau sudah tahu sakit? Saya kan tidak tahu, Miss. Kalau saya dulu kan tak tahu kalau saya sakit, Miss. Pas saya sudah 1 tahun, saya kan 1 tahun lebih itu, Miss, nggak ada rehat, nggak ada cuti. Memang wajar ya, Miss, nggak ada cuti. Tapi saya kan sakit. Itu sakit saya minta cuti sama majikan, tapi majikan tak boleh izinin saya cuti. Macam itu, dari saya sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, katanya saya kena lambung, macam itu, Miss. Terus konsekuensinya apa nih kalau kamu pulang? Nah, ya kan saya mau jaga konsekuensinya macam mana, Miss? Apa saya harus ganti, sedangkan agensi ini saya harus balik 7.000, apa betul itu macam itu, Miss? Saya harus ganti rugi 7.000, atau pun katanya saya suruh tunggu 2 tahun macam itu, Miss. Karena sebab majikan suruh saya kembaliin dulu uangnya semua. Oke. Karena saya kan nggak tahu siapa kamu, dari mana kamu, apa yang kamu katakan benar atau tidak. Sebentar. Iya, saya dari Sebentar, dengerin saya ngomong dulu ya. Kan saya nggak tahu nih siapa kamu, dari mana kamu, dan bagaimana kamu. Kalau kamu tidak keberatan, kamu sekarang nulis dalam WA yang semuanya kamu jelasin. Terus habis itu kamu kirim foto kamu, paspor kamu. Terus habis itu sama bukan KTKLN, sama apa ya, kartu BPJS. Ada nggak sayang kartu BPJS sayang? Nggak ada, Miss, saya cuma pegang paspor doang, Miss. Terus kamu ke situ legal atau ilegal nih? Masih ingat PT-nya? Bisa di SMS ke saya PT-nya juga? Nomor PT-nya, Miss, saya sudah punya, Miss. Hah? Miss, nomor PT-nya saya sudah punya, tapi cara aktif, cara bisa dihubungi macam itu, Miss.
Lalu terus bagaimana saya bisa membantu kamu kalau kamu tidak ada identitas PT-mu yang ada di Indonesia, sayang? Bagaimana saya bisa membantu kamu sementara saya tidak bisa mencari PT-mu yang ada di Indonesia, sayang? Benar nggak? Yes, Miss. Cari PT-mu dulu, ntar tak hubungkan orang-orang tertentu untuk mencari PT-mu dan mencari identitasmu. Kamu harus tahu PT-mu dong. Benar nggak? Ya nggak boleh asal ngelapor. Nggak boleh asal ngelapor. Kalau ngelapor aku yang dimarahin sama orang aku nggak tahu apa-apa tiba-tiba melaporkan orang lain, itu kan salah, sayang. Benar nggak? Jadi saya tidak boleh percaya sama kamu satu orang. Kan bisa saja mereka akan bilang bahwa kamu pura-pura sakit atau itu tidak benar. Saya tidak ingin ntar terjadi permasalahan di luar sana. Saya akan membantu kamu, yang penting datamu valid, itu aja. Paham? Paham, Miss. Jadi cari informasi dulu. PT-mu mana yang memberangkatkan kamu, calonnya siapa? Baru telepon aku lagi ya, sayang. Oke, Miss. Nanti saya kasih tahu sama keluarga saya ya, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman nggak bisa dong kamu melaporkan sesuatu sementara saya kan bukan siapa-siapa. Malaysia sakit. Jadi saya itu nggak bisa, Mbak. Saya itu tidak bisa mau nyuruh pulang kalian. Terus saya itu tahu aturan, enggak, saya nggak tahu aturan, nggak gitu. Mainnya nggak gitu. Jadi saya harus tahu dulu siapa kalian. Nah, takutnya nih ternyata cuman diadu domba. Ternyata kalian pura-pura sakit, terus saya kena kasus, karena saya itu sangat berbahaya sekali. Kan seperti saya bilang, saya masuk di YouTube sama di Facebook, sangat berbahaya sekali. Tiba-tiba saya nolong orang, nggak tahu ujung permasalahannya, tiba-tiba nolong orang. Kayak kemarin saya membuka rumah saya buat umum, ternyata yang datengin polisian jadi kasus. Bener nggak sih? Jadi, apa ya, bagaimana saya harus ngomong ya? Jadi buat teman-teman nih, kalau yang minta tolong sama saya, apalagi bukan di Hong Kong, ini sangat sulit sekali. Kalaupun di Hong Kong kan, saya sebelum melaporkan ke orang lain kan data kalian harus lengkap. Data kalian harus lengkap dan saya harus tahu. Oh, nolong aja nggak bisa minta data lah. Ya bagaimana saya bisa nolong kalau data nggak ada di saya? Jadi sebenarnya saya tuh sedang mencoba belajar dari kasus per kasus. Apakah Miss Yuni 100% bisa membantu? Nggak juga dong. Saya manusia biasa, saya nggak bisa menjanjikan bahwa saya itu pasti bisa menolong kamu, enggak. Jadi buat teman-teman, siapkan datamu sebelum nanya ke saya, karena kalau sudah nanya ke saya tuh kurang ajar, ceplok. Saya tuh harus melaporkan juga pada orang lain. Jadi saya nggak bisa ujuk-ujuk. Jadi kalian nih mau nyari saudara yang hilang seperti apa, Miss? Ya kamu buat video terus pegangin fotonya, saya mencari ini, alamatnya seperti ini, di sini, di sini. Jadi mereka akan membantu kalian. Loh, kalian nggak nyari apa-apa, tiba-tiba saya yang viralkan. Dan ada orang yang meminta bantuan sama saya terus nggak mau diekspos. Loh, bagaimana saya bisa membantu, Mbak? Karena saya takutnya nih saya ngajarin terjadinya fitnah. Karena banyak orang memperalat saya nggak tahu apa-apa. Ya kadang bener juga sih, ada yang bilang saya sok tahu, tapi bukan saya ingin sok tahu, saya hanya ingin membantu semampu saya. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan kalian, ya wajar dong. Tidak semua orang itu punya harapan yang sama. Saya melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan saya. Banyak telepon nggak diangkat. Setiap kali telepon kalau nggak diekspos, nggak mau memberikan solusi. Ya karena saya takut salah ngomong, Mbak. Ntar kalian bilang, ini kata Miss Yuni. Waduh, ke saya aja ngerekam, kadang-kadang saya kepreset-preset ngomongan. Bener gak sih? Jadi kalau kalian bilang nggak mau diekspos, ya udah nggak apa-apa. Kan banyak itu tempat-tempat lain yang tidak perlu diekspos, kalian bisa curhat. Ya kalau pingin curhat yang jelas dan tidak diekspos, KJRI bisa sih. KJRI kan bagian pelayanannya kan ada tuh. Kalian suruh nulis kronologinya. Sebaiknya saya sebenarnya benar lah yang dikatakan oleh teman-teman. Kalau mau curhat ke KJRI aja tentang majikan, karena Miss Yuni itu nggak punya ranah untuk menghubungi majikan. Ya bisa difahami ya teman-teman ya. Ada telepon masuk sebentar. Halo.